Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 143, Latar Belakang Victoria. Karena Victoria tergila-gila pada Jordan, ia khawatir bayi Jordan dan Hailey akan digugurkan karena hal itu berkaitan dengan apakah mereka masih akan terlibat di masa depan atau tidak. Jordan menjawab dengan jujur, saya sudah bicara dengan Hailey tentang hal ini. Dia akan melahirkan bayi itu, tetapi dia bilang ingin membesarkan anak itu. Saya akan memperjuangkan hak asuhnya dengannya saat waktunya tiba. Biasanya, wanita akan diberi hak asuh atas anak setelah perceraian, jadi Victoria tidak tahu mengapa Jordan bersikeras untuk mendapatkan hak asuh. Mungkin, dia benar-benar menyukai anak-anak, pikirnya. Victoria berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga sangat menyukai anak-anak. Hailey mungkin memiliki kepribadian yang buruk, tetapi dia cantik, jadi anakmu pasti juga sangat tampan. Pasti menarik membesarkan anak yang cantik. Victoria menatap Jordan dengan penuh kasih sayang. Jelas sekali dia ingin memberitahu Jordan bahwa dia bersedia menjadi ibu tiri bagi anaknya dan membesarkannya bersamanya. Jordan tidak menyangka Victoria begitu murah hati, tetapi dia merasa agak canggung. Saya ingin hak asuh anak itu, bukan karena saya akan membesarkannya, tetapi karena ibu saya, yang berada di Australia, ingin membesarkan anak itu. Sebenarnya, hal itu karena keluarga Stelle ingin bertanggung jawab dalam mendisiplinkan anak tersebut dan mempersiapkannya menjadi ahli waris yang berkualitas seperti Jordan. Namun, Jordan tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Victoria untuk saat ini. Victoria langsung gembira mendengar bahwa ibu Jordan ingin mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Wanita mana yang rela memiliki anak tiri? Victoria berkata dengan gembira, oh, jadi Nyonya Stelle ingin membesarkan anak itu. Lingkungan di Australia sangat bagus. Kehidupan di sana relatif lebih damai. Sebaiknya Anda membiarkan anak Anda tinggal bersamanya di sana. Sekarang masalah anak Jordan telah terpecahkan, Victoria dapat berbicara dengan Jordan tentang hubungan mereka, H+P. Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan dan bertanya sambil mabuk, Jordan, mengenai apa yang kukatakan padamu di restoran tadi. Bagaimana menurutmu? Jordan tiba-tiba merasa tangannya agak panas, dan dia bingung harus berbuat apa. Apa maksudmu? Victoria adalah wanita yang lugas dan tidak suka pelin-pelan. Karena itu, ia bertanya langsung, bolehkah aku menjadi pacarmu? Saat itu, kebetulan adegan ciuman antara pemeran utama pria dan wanita dalam film, The Great Gatsby, sedang diputar di layar TV LED 8K UHD. Ketegangan ambigu di ruangan itu mencapai puncaknya. Jordan memandang Victoria, mengenakan atasan Gucci hitam yang telah ia ganti setelah pulang ke rumah. Dia melakukan hal itu karena dia takut pakaiannya akan berbau makanan dari restoran itu dan khawatir hal itu akan membuat Jordan tidak suka. Faktanya, Jordan telah minum anggur dan juga bau makanan, jadi dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia juga berganti pakaian menjadi celana pendek merah yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Ia mengenakan sepasang sandal kristal Hermes yang harganya beberapa ribu dolar. Kristal-kristal di kakinya tampak berkilauan. Kakinya indah dan lembut, dan kuku kakinya dicat dengan cat kuku bernuansa merah yang indah. Ada huruf H di bagian sandal yang berada di tengah kakinya, yang merupakan logo Hermes. Victoria memancarkan keanggunan yang anggun dan bak dewi, bahkan kakinya pun menarik. Meskipun kecantikan Hailey sempurna, orang akan mudah bosan dengan wajahnya. Victoria berbeda. Ia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi ia juga memancarkan pesona yang unik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Betapa cantiknya yang menawan. Jordan berpikir dalam hati. Seorang wanita cerdas seperti dia benar-benar berinisiatif untuk bertanya pada Jordan apakah dia bisa menjadi pacarnya. Jordan masih waspada, jadi dia bertanya, Victoria, kamu wanita paling sempurna yang pernah kutemui. Kamu cantik, kaya, anggun, dan memancarkan aura yang mulia. Kamu bahkan memiliki tubuh yang bagus, dan yang terpenting, kamu bermoral baik, dan kamu memiliki kepribadian yang luar biasa. Dan sekarang aku hanyalah seorang manusia tanpa pekerjaan yang layak atau gelar sarjana. Aku tidak cukup baik untukmu. Victoria, aku tahu kau sangat baik padaku. Kau membantuku keluar dari situasi sulit di Mal, dan kemudian, kau bahkan menggunakan koneksimu untuk membantuku. Ketika seseorang mencoba membalas dendam padaku, kau memberitahuku segera setelah kau mengetahuinya. Saya sangat tersentuh oleh semua yang telah Anda lakukan, dan saya juga mengingatnya. Jika kamu kurang cantik dan menonjol, aku mungkin bersedia menerimamu. Tapi kamu terlalu hebat dan kompeten. Aku jelas tahu bahwa kamu punya banyak pelamar kompeten yang menjadi jutawan atau bahkan miliarder. Bagaimana mungkin aku rela membiarkanmu menderita dan menjalani kehidupan biasa bersamaku? Selama beberapa bulan terakhir bekerja sama dengan Victoria, Jordan sering bertemu dengan para pelamar Victoria saat membicarakan kesepakatan bisnis di kantor.
Kebanyakan dari mereka berpenampilan biasa-biasa saja dan jauh lebih tua daripada Victoria, tetapi mereka semua kaya. Banyak bujangan jutawan muda, tampan dan kompeten mencoba mengejar Victoria. Victoria memiliki terlalu banyak pria untuk dipilih, dan tidak ada alasan baginya untuk memilihnya, seorang pecundang yang telah diusir dari keluarganya. Masih menatap Jordan, Victoria bertanya, apakah kamu menolakku karena kamu pikir aku sangat sempurna? Jordan mengangguk. Jordan memang memiliki rasa rendah diri saat menghadapi Victoria sekarang. Meskipun dia masih keturunan keluarga Stele, semua yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh keluarganya. Tidak seperti dia, Victoria telah bekerja keras sendiri untuk mendapatkan semua yang dimilikinya sekarang. Jordan masih berada pada level yang berbeda dari Victoria. Victoria tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin tahu ceritaku? Apakah kamu ingin tahu tentang latar belakang keluargaku? Jordan mengangguk. Meskipun Victoria telah berkecimpung dalam dunia bisnis Orlando selama bertahun-tahun, tidak seorang pun tahu tentang situasi keluarganya. Jordan juga sangat penasaran tentangnya. Ia ingin tahu apakah Victoria lahir dari keluarga papan atas seperti Hailey. Victoria bangkit dari sofa, mematikan suara TV, dan berdiri di sampingnya. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia berkata perlahan, keluargaku bukan dari Orlando, melainkan Houston. Nama lahirku adalah Vicky, bukan Victoria. Jordan tiba-tiba menyadari hal itu. Tidak mengherankan bahwa tidak seorang pun di kalangan bisnis Orlando mengetahui asal-usul Victoria. Houston juga merupakan kota kelas 1 di negara ini dan bahkan lebih maju daripada Orlando. Orang-orang di sana lebih fokus pada bisnis dan ekonomi. Ada juga banyak perusahaan terkenal di sana, yang kedua setelah New York. Victoria melanjutkan, saya juga lahir dalam keluarga kaya. Status keluarga saya di Houston setara dengan status keluarga Camden di Orlando. Keluarga Camden sekarang menjadi keluarga kelas 1 di kota itu, jadi keluarga Victoria mungkin setara dengan keluarga Camden karena status mereka setara. Selain itu, kemungkinan besar Victoria hanya bersikap rendah hati. Dari cara Victoria berjalan, sambil menghisap rokok tipisnya, dan mengenakan sandal di kakinya, Jordan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga kaya bahkan ketika dia hanya berjalan kaki. Jordan memandang Victoria dan terus menunggunya berbicara. Victoria menghisap rokoknya dan berkata, saat aku masih di tahun kedua, ayahku mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal dunia. Ketika saya masih kelas 3 SMA, ibu saya didiagnosis menderita suatu penyakit dan meninggalkan saya juga. Nada bicara Victoria tenang, dia tidak meneteskan sedikit pun air mata, juga tidak menunjukkan sedikit pun jejak kesedihan di wajahnya. Namun, Jordan bisa merasakan kesengsaraan dalam dirinya. Pertanyaannya adalah karena orang tua Victoria telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa sampai ke tempatnya saat ini?